Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Budi Nur Tanzani dengan NIM 0601032521. Saya di sini akan menjelaskan dengan hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah dan hadis maudhu hadis yang palsu. Hadis dhaif riwayat yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan. Kalau hadis maudhu riwayat yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rumusan dan tujuan kajian ada 3. Yang pertama, rumusan masalah, pengertian, macam, dan kedudukan hadis dhaif dalam pengamalan. Yang kedua, rumusan masalah, pengertian hadis maudhu, awal kemunculan dan faktor penyebabnya. Rumusan masalah yang ketiga, indikator praktis untuk mengetahui kepalsuan hadis dan membedakannya dari hadis dhaif. Hadis dhaif kualitas yang belum mencapai standarnya. Hadis dhaif secara terminologi adalah riwayat yang tidak memenuhi standar kriteria hadis sahih maupun hasan. Akibatnya ada kelemahan pada sanad maupun matan. Yang pertama, tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Yang kedua, kelemahan bisa berupa sanad terputus atau cacat perawi. Yang ketiga, kelemahan ini beragama dan ringan hingga mendekati maudhu. Kedudukan hukum. Mayoritas untuk membolehkan hadis dhaif hanya untuk fadail dan al-amal, keutamaan amal, bukan untuk menetapkan hukum atau kaidah. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan kecacatan. Kecacatan sanad. Yang pertama, mursal, perawi tabi'in langsung ke Nabi tanpa sahabat. Yang kedua, mu'allaq, gugur satu atau lebih perawi dan amal sanad. Yang ketiga, mut'al, 2 perawi berturut-turut gugur. Yang ketiga, muttaqi, sanad terputus tanpa keterangan jelas. Yang kedua, kecacatan perawi, matruk, diriwayatkan perawi dituduh berdusta. Yang kedua, munkar, riwayat perawi lemah bertentangan dengan yang kuat. Muttarib, perbedaan periwayatan yang tidak dapat dikompromikan. Kecacatan matan, matan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Mu'allal, terdapat cacat tersebut yang hanya diketahui oleh ahli hadis. Hadis maudhu, kategori palsu dan rekayasa. Hadis maudhu adalah istilahnya hadis yang secara sengaja dikarang atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Ini adalah kategori terendah dalam kualitas hadis. Latar belakang kemunculannya hadis maudhu: motif politik, fanatisme golongan mazhab, ekonomi dan popularitas, niat baik, niat mendorong ibadah tapi dengan cara yang salah. Membedakan hadis maudhu dan dhaif, yaitu sanad dan matan dan sejarahnya. Kalau sanadnya, perawi dikenal pembohong, putus rantai tak biasa. Kalau yang matan sejarah, bertentangan dengan Al-Quran, hadis muncul kemudian terlambat. Adapun indikator kritik matan. Yang pertama, bertentangan dengan teks dasar. Matan bertolak belakang secara jelas dengan Al-Quran. Hadis sahih yang mutawatir atau ijma'. Yang kedua, gulu, berlebihan, adanya janji pahala atau ancaman siksa yang sangat berlebihan tanpa sandaran terpercaya seperti pahala yang sangat besar untuk amal kecil. Yang ketiga, bahasa tidak khas Nabi Muhammad SAW. Susunan bahasa, usulub atau istilah yang digunakan aneh, tidak sesuai dengan gaya redaksi atau kefasihan yang dikenal dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tujuan terlalu sempurna, matan yang tampak terlalu pas untuk kebutuhan tertentu, misalnya memuja tokoh atau menguatkan klaim politik baru. Adapun kesimpulannya adalah hadis dhaif kelemahannya sanad dan matan, bukan pemalsuan sengaja
dapat diamalkan terbatas pada fa'al atau am'al dengan syarat yang ketat. Kalau hadis maudhu, palsu dibuat-buat, dikenal dengan perawi pendusta dan matan yang bertentangan, jelas tidak boleh dijadikan hujjah sama sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.